Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kalau kemarin berdoa dipimpin oleh Mas Bahrul, hari ini kita berdoa dipimpin Mbak Fiani. Ayo Mbak Fiani dipimpin berdoa. Ya, teman-teman, kita berdoa Siap? dulu yuk. Ya. Berdoa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan berdoa kita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima pelajaran. Nah, anak-anak, Bu Guru ini ada tebakan. Yang tampil gambar apa ya? Gambar pohon. Gambar pohon dan gambar anak-anak. Iya, gambar anak-anak. Ada persamaan antara manusia dan tumbuhan. Punya apa anak-anak? Masing-masing itu punya bagian bagian tubuh. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Ada yang bisa menebak? Bagian tubuh dari Bagian tumbuhan. tumbuhan. Iya, betul sekali, Mbak Tamimah. Kita akan belajar bagian tubuh dari tumbuhan. Ya. Capaian pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya dan kaitannya dengan pelestarian makhluk hidup. Kemudian tujuan pembelajarannya mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan dan fungsinya dengan tepat, memahami fungsi, kemudian mengaitkan bagian tubuh dan manfaatnya agar anak-anak mengetahui fungsi dari bagian tubuh tumbuhan dan perbedaannya dengan tumbuhan lain serta dapat melestarikan tumbuhan. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Daun. Daun. Kemudian Terus batang. iya batang. Jadi anak-anak akan mengetahui apa saja bagian tubuh dari tumbuhan dan fungsinya. Sebelum melanjutkan materi, anak-anak kemarin sudah Bu Guru pesan untuk membawa seledri dan gelas. Gitu ya. Nah, silakan anak-anak juga melakukan kegiatan praktek dulu. Ya, kita bereksperimen dengan seledri, gelas, air, dan pewarna. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Coba amati. Batangnya apakah berubah warna? Iya. Berubah warna. Iya, ada yang jadi kuning, ada yang jadi merah. Nah, anak-anak itu merupakan salah satu dari fungsi bagian tubuh tumbuhan yang disebut dengan batang. Nah, kita akan melanjutkan bagian tubuh tumbuhan yang lain berfungsi untuk apa? Nanti Bu Guru akan jelaskan setelah anak-anak berdiskusi. Nah, anak-anak silakan mengisi lembar kerja yang ada pada buku. Dikerjakan terlebih dahulu, Bu Guru beri waktu, nanti akan kita bahas bersama-sama. Silakan dikerjakan. Udah ya anak-anak? Mari kita bahas bersama-sama satu per satu. Bagian yang pertama adalah akar. Akar itu kelihatan tidak ya anak-anak? Ya, akar itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Akar itu ada di dalam tanah. Ya, akar itu fungsinya untuk apa anak-anak? Menyerap air, Bu. Menyerap air dan zat hara dalam tanah, ya. Kemudian, ya, lanjutkan dengan batang. Batang tadi sudah dibuat praktek ya, ternyata berubah warna. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa batang itu merupakan alat pengangkut air dan zat makanan. Jadi batang itu untuk mengangkut air dan zat makanan yang sudah diserap oleh tadi akar. Kemudian selanjutnya daun.
Daun merupakan tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau proses fotosintesis. Nah, ini ibaratnya dapur untuk manusia. Kalau tumbuhan itu namanya dapurnya itu di daun. Nah, gitu. Kemudian alat pernapasan tumbuhan dan tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian selanjutnya adalah bunga. Bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Di bunga itu ada yang namanya benang sari dan putik. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya, nah ini ada gambar bunga. Bagian bunga itu ada mahkotanya, itu yang kelopaknya yang bagus. Itu juga ada kelopaknya yang di bawah itu. Mahkotanya itu yang warna-warni itu loh anak-anak. Kemudian ada dasar bunga, bakal biji. Nah, selanjutnya adalah buah. Buah itu Iya. sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan. Selanjutnya biji. Biji itu merupakan bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini manfaat bagian tubuh tumbuhan bagi manusia. Ternyata tumbuhan itu punya banyak sekali manfaat untuk manusia. Salah satu contohnya, coba sebutkan anak-anak manfaat tumbuhan. Untuk dimakan. Ya, untuk dimakan. Contohnya. Contohnya? Buah. Buah, sayur. Kemudian bentuk daun juga bermacam-macam anak-anak. Mirip, melengkung, menjari, dan gajah. Nah, bentuk akar sendiri anak-anak ada akar serabut dan akar tunggang. Nah, coba anak-anak sekarang apa saja bagian tubuh tumbuhan yang sudah kita pelajari hari ini? Daun, batang, terus akar ya. Nah, sekarang nomor 2, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Akar mungkin, Bu. Akar ya, akar. Nomor 3, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Ayo, yang untuk tumbuh itu apa? Biji, Bu. Kemudian nomor 4, anak-anak, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Bunga. Bunga, iya. Selanjutnya, silakan kerjakan tugas yang ada di depan ya. Sudah ya? Nah, anak-anak, yuk kita bermain kuis. Nah, kita mulai kuisnya ya. Coba kita kerjakan bersama-sama. Yuk, bagian yang bisa dimakan oleh manusia bagian apa anak-anak? Buah. Apa ya namanya? Bukan buah. Daging. Daging. Ya, yuk kita lihat apakah benar? Ya, benar. Ya, kita lanjutkan soal nomor 2. Zat warna hijau yang terdapat pada daun disebut apa? Coba, ayo. Klorofil. Klorofil, ya, coba. Ada apa salah ya? Benar, ternyata ya. Selanjutnya, yang berfungsi melindungi bagian tumbuhan adalah Itu. Buah. 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 Ya, Akar ya betul. yang melindungi sih. Oh, buah. Iya, buah. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang merupakan hasil pembuahan dan penyerbukan. Kira-kira apa? Bunga. Coba. Jawabannya adalah biji, anak-anak. Salah. Salah, Ya, ya. Bu. Baru dikasih tahu ngeyel malah lu salah kok. Ya, selanjutnya bagian tumbuhan yang berfungsi untuk apa ini? Bagian tumbuhan yang ini, gambar ini. Untuk berteduh Bu Guru. Untuk berteduh nggak ada, Mas. Tumbuhan. Sebagai Memperkokoh tumbuhan. Memperkokoh tumbuhan. memperkokoh. Coba. Ini kan bagian batang. Jadi batang itu mengedarkan air. Mengedarkan air ya. Oh iya, Tumbuhan iya. berikut memiliki bentuk daun apa, anak-anak? Kayak jari ya, kayak tangan Jari. itu. Menjari. Ya, betul. Menjari. Dadah. Selanjutnya, yang merupakan alat kelamin jantan itu apa ya tadi ya? Benang. Benang sari. Benang Coba sari. kita lihat, ya. Yang berfungsi sebagai dapur tadi apa ya, anak-anak? Daun. Daun. Bunga. Buat masak. Daun, iya, Daun. Ya, selanjutnya. Biji ada yang berkeping 1 dan berkeping 2. Nah, ini ada di buku. Apakah anak-anak sudah membaca? Yuk, coba dijawab.
Dikotil. Satu. Monokotil. Satu apa dua? Dua. Biji yang mono. Betul ya. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyokong, ayo memperkokoh tumbuhan yang mana? Akar. Akar. Ya, betul. Anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak juga bisa semakin mencintai tumbuhan dan bisa merawat tumbuhan dengan baik seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih. Amin. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.